Definisi bioma taiga. Bioma taiga adalah salah satu tipe ekosistem terestrial yang terdiri dari hutan boreal yang luas yang didominasi oleh pohon-pohon konifer yang tinggi seperti pinus, cemara, dan jenis-jenis lainnya yang tahan terhadap suhu dingin. Bioma taiga terdapat di belahan utara bumi seperti di Kanada, Alaska, Rusia, dan Skandinavia, serta terdapat di wilayah pegunungan di selatan Amerika Utara. Bioma ini juga dikenal dengan sebutan hutan boreal atau hutan cemara karena terdapat banyak sekali pohon cemara di daerah tersebut. Yang selanjutnya mengenai karakteristik bioma taiga. Bioma taiga atau hutan boreal merupakan suatu wilayah yang terdiri dari hutan yang luas di sepanjang garis lintang yang tinggi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dalam segi keadaan geografis. Dalam segi keadaan geografis, suhu di musim dingin sangatlah rendah dengan curah hujan sekitar 35-40 cm per tahun, serta mempunyai musim dingin yang cukup panjang dengan musim kemarau yang panas dan sangat singkat yaitu berlangsung selama 1-3 bulan. Yang kedua, ditinjau dalam segi keadaan vegetasi. Bioma taiga termasuk ke dalam lingkup bioma yang kurang akan vegetasi dikarenakan kondisi suhu yang relatif ekstrim, sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan tersebut. Selain itu, semak dan tumbuhan basah relatif sedikit dan jarang ditemui. Yang ketiga, ditinjau dalam keanekaragaman flora dan fauna yang bertempat tinggal pada bioma taiga. Karakteristik utama dari flora di bioma taiga yaitu memiliki flora atau tumbuhan yang bersifat homogen atau seragam, seperti cemara, hemlock, dan pinus. Kondisi iklim yang dingin dan kering dengan musim panas yang pendek membuat pertumbuhan-tumbuhan di bioma taiga sangat lambat. Namun, tanah di bioma taiga kaya akan nutrisi karena lapisan tanah yang tebal terbentuk dari dedaunan dan jarum-jarum pohon yang lapuk selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk fauna yang ditemukan di bioma taiga memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrem ini. Contohnya termasuk beruang coklat, serigala, rubah, rusa, dan karibu. Kebanyakan hewan di bioma taiga memiliki mantel berbulu tebal dan coklat atau abu-abu untuk membantu mempertahankan suhu tubuh saat musim dingin yang panjang dan ekstrim. Indikator dari penetapan ekoregion wilayah khususnya pada bioma taiga, diantaranya yang pertama, ek- ekoregion hutan konifer transbaikal. Ekoregion ini mencakup wilayah pegunungan taiga bagian selatan sepanjang 1000 km kali 1000 km yang membentang dari timur hingga selatan tepian Danau Baikal di wilayah Siberia yang terletak di selatan Rusia. Wilayah ini termasuk ke dalam bagian Mongolia Utara. Sebagian besar ekoregion ini merupakan hutan bioma taiga dengan iklim subarktik yang lembab. Yang kedua, ekoregion taiga Kamchatka-Kuril. Sebutan lainnya adalah Pulau Konifer yang letaknya di tengah semenanjung Kamchatka, tepatnya di sepanjang Sungai Kamchatka. Wilayah ini terletak di ujung timur Siberia. Kondisi ekologi di wilayah ini dicirikan dengan adanya hutan salju yang menggabungkan suhu rendah, kelembapan tinggi, dan hutan boreal dengan hujan salju yang lebat. Yang ketiga, taiga Skandinavia. Ekoregion ini berada pada bioma hutan taiga yang terletak di bagian Eropa Utara yang letaknya di negara Skandinavia, yang mana wilayah ini terdiri dari hutan yang didominasi oleh Pinus sylvestris. Lalu yang keempat, taiga Teluk Hudson Selatan. Ekoregion ini merupakan ekoregion yang telah diklasifikasikan oleh World Wildlife Fund yang membentang di sepanjang pantai selatan Teluk Hudson, yang lokasinya berada di seluruh wilayah Kanada yang melintasi Provinsi Ontario, Manitoba, dan Barat Quebec, yang luasnya mencakup hingga 373.753 km persegi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait permasalahan yang terjadi di bioma taiga. Keberadaan bioma taiga dapat terancam punah akibat adanya dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang harus segera diatasi. Misalnya, ancaman yang sedang terjadi pada bioma taiga yang bersumber dari aktivitas manusia dan perubahan iklim. Permasalahan yang timbul dari adanya aktivitas manusia diantaranya yaitu berupa kegiatan penambangan minyak dan gas bumi yang terletak di daerah Alberta, Kanada. Di bawah permukaan tanah, yaitu sejauh 140.000 km di timur laut Alberta, terdapat 4.264 perjanjian kegiatan penambangan minyak dan pasir yang meliputi area seluas 64.919 km persegi. Di mana kegiatan ini memiliki pengaruh terhadap landscape dan ekosistem taiga. Adanya jalan, saluran pipa, jalur seismik, dan adanya tambang terbuka dapat mengganggu banyak spesies satwa liar, khususnya interaksi antara serigala, karibu, beruang, dan spesies lain. Selain itu, kegiatan penambangan ini juga menyebabkan fragmentasi hutan, pengalihan aliran air, dan pencemaran. Kegiatan selanjutnya yang dapat berdampak pada kelestarian bioma hutan taiga yaitu adanya kegiatan tebang habis di wilayah hutan taiga, Kanada. Kegiatan penebangan pohon-pohon di wilayah hutan taiga dipengaruhi oleh adanya peradaban manusia yang bergantung pada bangunan. Mana halnya peradaban manusia saat ini membutuhkan kayu sebagai bahan utama agar dapat menjadi bangunan yang kokoh, serta bahan kayu juga digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan produk kertas, kardus, dan furnitur. Di mana produk-produk ini menjadi bahan untuk kegiatan ekspor yang menjadi salah satu industri yang paling ekonomis di Kanada.
Kegiatan tebang habis merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan di sana, karena pada dasarnya kepemilikan wilayah hutan taiga sebagian besar dipegang oleh umum, dan hanya sebagian kecil dipegang oleh pemerintah Kanada. Sehingga kegiatan ini sudah menghancurkan habitat bagi banyak organisme yang hidup di dalam pohon dan di sekitar pohon, dan dapat menyulitkan pertumbuhan pohon-pohon yang baru yang akan tumbuh. Kegiatan penebangan ini juga sudah meningkatkan resiko erosi dan banjir di wilayah taiga, karena membuat rusaknya sistem perakaran yang memiliki fungsi untuk menahan air tanah, sehingga akibat adanya kegiatan ini, tanah di taiga tidak dapat membendung jumlah air tanah yang masuk dan sangat mudah terkikis oleh hujan dan salju. Hal ini membuat batuan dasar dan lapisan es di bawah permukaan tanah dapat terekspos sehingga tidak dapat mendukung kegiatan ekosistem di sana. Selain karena aktivitas manusia yang menjadi ancaman dan sudah menimbulkan masalah bagi hutan taiga, adanya perubahan iklim membuat suhu di hutan taiga mengalami peningkatan selama kuartal terakhir di abad ke-20 ini. Adanya perubahan suhu menempatkan taiga dalam bahaya. Suhu yang menghangat dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan jumlah kumbang pinus dan ulat cemara yang dapat menyerang dan membunuh sebagian besar pohon di hutan taiga. Serangan hama yang sudah terjadi ini akan memudahkan para penebang untuk melakukan penebangan karena hal ini dapat dijadikan sebuah alasan bagi mereka untuk terus melakukan penebangan pohon di hutan taiga. Selain itu, menghangatnya suhu di hutan taiga juga membuat rusa berekor putih melakukan perpindahan dengan jumlah yang besar, sehingga mendorong jumlah serigala untuk berpindah ke wilayah taiga. Maka hal ini dapat mengubah tatanan spesies satwa asli di taiga. Menyikapi berbagai jenis permasalahan yang terjadi di bioma taiga, terdapat beberapa solusi yang dapat mengurangi hingga menyelesaikan berbagai permasalahan ini. Yang pertama, mengadakan kegiatan perlindungan dan konservasi lahan dengan membuat taman cadangan. Pada tahun 2010, pemerintah Kanada sudah mendirikan perlindungan untuk wilayah hutan sejauh 13.000 km persegi pada hutan taiga dengan membuat hutan taman cadangan seluas 10.700 km persegi. Taman cadangan ini dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian bioma taiga. Pembentukan taman cadangan harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan hidup. Di dalam taman cadangan dilakukan pengawasan ketat dan intensif terhadap aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati seperti kehutanan, pertanian, dan penambangan. Selain itu, taman cadangan juga dapat memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat untuk edukasi dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keanekaragaman hayati yang ada pada bioma taiga. Yang kedua, mengadakan peraturan dan praktik penambangan yang berkelanjutan. Penambangan yang bertanggung jawab harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi dampak lingkungan dan memaksimalkan pemulihan area penambangan setelah selesai digunakan. Selain itu, perusahaan penambangan juga harus memastikan bahwa proses penambangan yang mereka lakukan tidak merusak hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah bioma. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan alternatif sumber daya mineral. Perkembangan teknologi telah membuat beberapa sumber daya mineral dapat diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembangan teknologi baterai yang menggunakan bahan dasar biji yang lebih sedikit. Dalam jangka panjang, solusi ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada penambangan di wilayah bioma, yang pada akhirnya akan membantu menjaga keseimbangan lingkungan di bioma tersebut. Meningkatkan rasa kepedulian untuk melestarikan hutan. Rasa kepedulian dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan bioma taiga. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program edukasi dan kampanye lingkungan yang terarah, melibatkan masyarakat lokal dan pihak terkait lainnya seperti organisasi lingkungan hidup, pemerintah, dan industri pendidikan. Selain itu juga dapat melalui teknologi dan media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan empati masyarakat terhadap bioma taiga. Pemanfaatan teknologi seperti virtual reality yang merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk mengalami lingkungan buatan yang tampak seperti lingkungan nyata. Kesimpulan, dari pokok pembahasan yang sudah dijelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bioma taiga atau hutan boreal adalah suatu wilayah yang ditumbuhi oleh hutan berdaun jarum yang meliputi wilayah di belahan bumi utara seperti Siberia, Kanada, dan Skandinavia. Hutan boreal merupakan sumber daya alam yang penting bagi manusia dan juga ekosistem di seluruh dunia, karena memiliki banyak fungsi seperti sebagai penyerap karbon, habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta sumber kayu dan air bersih. Namun, bioma taiga juga mengalami beberapa permasalahan seperti aktivitas manusia berupa penambangan dan penebangan habis yang berada di wilayah Kanada. Permasalahan ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup ekosistem bioma taiga dan juga kesejahteraan manusia yang bergantung pada sumber daya alam dari hutan boreal. Dalam upaya menjaga kelestarian bioma taiga dibutuhkan tindakan konkret seperti mengadakan kegiatan perlindungan dan konservasi lahan dengan membuat taman cadangan, mengadakan peraturan dan praktik penambangan yang berkelanjutan, meningkatkan rasa kepedulian untuk melestarikan hutan. Dengan adanya tindakan di atas yang terkoordinasi dari berbagai pihak, diharapkan bioma taiga dapat tetap berfungsi dengan optimal sebagai sumber daya alam yang penting bagi manusia dan ekosistem di seluruh dunia, serta dapat dipertahankan untuk generasi yang akan datang.